Nah, kalau dari Mbak Pipit sendiri nih, kan tadi Mbak Pipit pernah ngerasain KLC gitu kan, pernah pernah melewati fase KLC itu. Nah, ada nggak positif impact dari fase KLC ini, Mbak? Ada sih kalau menurutku, justru di masa-masa ini kalau dari aku sih jadi semakin tahu circle mana itu yang bisa memberikan positif untuk aku gitu. Dan bisa mengubah gaya hidup juga dari si KLC ini. Tapi sebenarnya gimana sih caranya ini, Mbak? Caranya untuk apa ya? Ini adalah fase yang wajar gitu. Maksudnya beberapa orang pasti mikirnya, kok aku sih yang harus mendapatkan ini gitu. Padahal sebenarnya setiap orang tuh akan melewati fase ini gitu, dan pasti bisa melewatinya gitu ketika kita memang paham apa ya, itu fase-fase di mana fase harus ya fase KLC gitu. Gimana sih cara aware masalah itu? Kalau dari aku sih paling ini ya tipsnya, tutup telinga rapat-rapat, jangan peduli dengan ekspektasi lingkungan kita yang terlalu tinggi untuk kita, sama mendekatkan diri kepada yang kuasa gitu. Okay. Itu sih cara yang paling ampuh menurutku. Iya. Nah, terus ini Mbak, kadang kan kita ngerasa kayak yang apa ya? Ini bener fase KLC nggak sih, atau ini cuman apa ya? Masalah biasa aja atau bahkan lebih dari KLC gitu. Gimana sih cara tahunya itu? Juga sulit sih ya kalau membedakan masalah itu. Intinya kan menghadapi krisis ya, itu sih kurang tahu sih kalau misalnya apa bedanya kita masa-masa KLC atau enggak. Yang penting kan definisi KLC dari setiap orang beda. Oke, siap. Ya, yang jelas KLC itu ya masa-masa ketika ya maksudnya umur sekitar lah ya. Yang ya 20-an lah ya, yang masih dibilang pemikirannya matang juga belum terlalu matang, tapi fisiknya udah dewasa gitu kan. Jadi masih yang ya transisi lah gitu. Nah, kira-kira 20 sampai 30 lah. Nah, kalau menurut Mbak Pipit sendiri, kira-kira KLC ini apa ya? Lamanya tuh setiap orang beda-beda nggak sih, Mbak? Maksudnya kayak yang ada yang sampai bertahun-tahun, atau ada yang cuman sebulan, atau beda-beda sih ya, mungkin kan step yang dilalui juga beda-beda, sama usaha yang dilakuin untuk menghadapinya juga beda-beda gitu. Tapi sebisa mungkin ya sependek mungkin ya kita menghadapi masa-masa kritis itu. Masa harus di masa-masa kritis terus, kan harus naik tuh. Siap. Iya. Untuk menghadapi hidup. Siap. Life must go on ya, hidup harus terus berjalan gitu. Oke. Mbak, tadi aku sempat interest sama yang Mbak bilang, kalau misalkan di jurusan Mbak juga dapat cara untuk gimana menghadapi sebuah masalah atau life crisis ini. Nah, sebenarnya KLC ini sendiri apa langsung dibahas di jurusannya Mbak, atau memang keilmuannya itu bisa diterapkan untuk menghadapi KLC? Kalau aku sih dari keilmuannya ya mungkin yang bisa diterapkan. Gitu. Berarti memang jadi maksudnya kan mirip-mirip tuh, mirip-mirip sama kalau kita membangun suatu perusahaan kan sama kayak kita membangun tujuan hidup. Kalau aku menggarisinya sih gitu. Berarti memang sudah jadi apa ya, obrolan yang biasa ya buat anak-anak TI, Mbak? Iya, benar. Kalau kita diajarin how to maximum profit and minimum cost. Jadi sebisa mungkin maksimasi profit sebanyak mungkin, tapi minimasi cost sedini mungkin gitu. Siap. Berarti memang bisa diaplikasikan lah ya untuk permasalahan ini gitu. Ya, jadi promo jurusan nih berarti. Ya, nggak apa-apa, ini teman-teman yang sekarang
pengen apa ya, lagi bingung masalah jurusan, bisa lah ke teknik industri gitu. Biar nantinya kalau benar. melewati masa KLC bisa paham lah, karena keilmuannya bisa diaplikasikan di situ. Benar. Oke. Sebenarnya list pertanyaan saya udah habis sih, Mbak. Mungkin Mbak Wit ada pertanyaan nggak, Mbak? Kalau kamu, menurut kamu gimana? Quarter life crisis itu dan cara kamu ngadepinnya gimana? Soalnya kan ini kan kita kan background outputannya ini beda. Aku kan lanjut studi, sedangkan kamu kan lanjut bekerja, pasti beda kan? Gitu. Iya. Iya. Kalau menurutku sebuah apa ya, quarter life crisis itu memang seperti Mbak Pipit bilang tadi sih, aku setuju, masa di mana seseorang atau seorang manusia yang apa ya istilahnya, sedang menghadapi masa-masa terpuruknya, bukan terpuruk juga sih, maksudnya masalah-masalah itu seolah datang secara banyak gitu, padahal memang itu fase kayak yang transisi antara kamu belum punya tanggung jawab ke you have a lot of responsibility yang harus diselesaikan gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kan aku habis lulus kan lanjut kerja, Mbak ya. Jadi memang mungkin salah satu hal yang aku pikirkan adalah ini how to adapt, bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan baru gitu, karena apa ya, menurutku sendiri pribadi nih, mungkin teman-teman yang nggak setuju nggak apa-apa, menurutku pribadi itu beda banget lingkungan kuliah dengan lingkungan kerja gitu, karena ya you have to be a professional person gitu, kayak yang harus sesuai dengan kemauan perusahaan gitu kan. Jadi itu yang menurutku sangat-sangat sulit dilewati sih, menurutku lah ya. Tapi memang karena apa ya, karena dulu, bukan dulu sih, sebelumnya sudah melewati masa-masa yang down juga waktu kuliah, jadi sepertinya ini bukan satu masalah yang besar banget, tapi juga butuh struggling untuk menyelesaikannya lah menurutku. Itu sih. Terus ini aku juga tertarik nih sama omongan kamu. Kalau kamu kan tadi kan bilangnya masa-masa tersulit itu masa-masa waktu adaptasi di lingkungan baru ya. Yes. Nah, cara kamu menghadapi, maksudnya how ini kasih tips and trick how to adapt in new place gitu. Ya, sebenarnya kalau dari kamu gimana? Sebenarnya untuk prosesnya sendiri itu setiap orang yang seperti Mbak Bibit bilang tadi ya, setiap orang pasti punya caranya sendiri untuk menghadapi itu gitu. Karena kita berhubungannya itu dengan lingkungan yang kepalanya tuh banyak, pasti sifatnya banyak, dan orang-orangnya juga berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi satu garis besar yang akhirnya menjadi satu kesimpulan yang harus dilakukan adalah tadi, kita menutup telinga kita gitu. Karena apa ya, kita terkadang tuh kalau di kuliah tuh pasti ngerasa kayak yang banyak sekali pemakluman, banyak sekali pemakluman menurutku di diri kita sendiri ya. Di diri kita sendiri, misalkan kita datang rapat telat, kita memaklumi diri kita dan kita memaklumi orang lain gitu. Nah, jadi kita terbiasa dengan pemakluman itu. Nah, kalau di profesional, kalau di dunia kerja menurutku tuh tidak ada itu. Maksudnya itu bukan, itu harus sangat-sangat dikurangi gitu. Ke diri kita, juga ke orang lain gitu. Misalkan kalau kita mengurangi pemaklumannya adalah, misalkan, we have to on time. Ketika kita masuk kerja jam segini gitu kan. Kita harus progresnya ini, kerjanya selesai, sampai segini harus selesai gitu. Nah, itu ke diri kita sendiri kan. Nah, kalau mengurangi pemakluman ke orang lain adalah ketika orang lain itu memang tidak sesuai dengan prinsip hidup kita, ketika orang lain itu tidak setuju dengan opini atau ya mungkin prinsip hidup kita beda sama dia, ya kita nggak perlu memaklumi
itu gitu. Maksudnya kita nggak usah berusaha untuk gimana caranya mereka menerima prinsip kita gitu. Jadi kita benar-benar fokus on the track gitu. Kita fokus dengan apa yang sudah kita set goals-nya, yang seperti Mbak Wiwi bilang tadi. Set goals-nya kita fokus ke situ, dan kita menutup telinga untuk orang-orang yang memang nggak sejalan gitu. Kalau misalkan kita mau berusaha menjalankan kayak yang susah gitu loh Mbak, soalnya kan sudah punya prinsip masing-masing gitu loh. Jadi kayak ya wes, ketika dia nggak suka ya wes kita nggak usah mempedulikan gitu. Kecuali ketika memang yang prinsip dia itu bisa kita jadikan referensi untuk istilahnya menjadi lebih baik lah gitu. Maju ke depan gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Dan yang paling penting sih sebenarnya at the end adalah kita saling menghormati sesama manusia aja sih Mbak. Soalnya kan kalau kita harus melebur jadi satu tuh kayak yang nggak bisa gitu lah. Maksudnya prinsipnya udah beda-beda gitu. Itu sih kalau aku sama sih sebenarnya garis besarnya kan kita harus menutup telinga kita gitu. Fokus on the track, fokus sama goals kita masing-masing gitu. Ya itu sih Mbak. Iya, tapi jangan lupa untuk menghormati sama menghargai sesama ya. Benar. Jadi kita menghormati dan menghargai sama manusia gitu. Karena kita kan paham lah, maksudnya prinsip dia, prinsip kita gitu, kayak sama-sama paham gitu loh. Kayak yang ya wes gitu. Gitu sih. Mantap. Memang beda ya, maksudnya memang masa aku yang sudah terjun di dunia kerja, walaupun masih ya nggak sebelum setahun lah, hampir lah, tapi sudah beda gitu loh rasanya kuliah sama kerja. Aku juga ngerasain sih bedanya kuliah S1 sama S2. Soalnya kan kalau di S2 kan ada yang background-nya orang yang udah pernah kerja, ada yang sedang kerja. Jadi mungkin kesamaan kita mungkin di ini ya, bagaimana kita komunikasi sama orang lain gitu di masa-masa sekarang ini gitu. Aku banyak belajarnya dari ini sih, juga dari kalau kita ngerjain tugas kelompokan gitu. Itu sih, soalnya kan sering komunikasi sama share orang opini, ya. Dari situ. Iya, benar-benar. Seru sih, ternyata nggak tahu sih sebenarnya itu fase KSC nggak sih Mbak? Maksudnya kan kita sudah, maksudnya apa ya? Maksudku yang sesuatu hal yang nggak terlalu membuat kita terpuruk gitu loh. Cuman emang mungkin ini ya, mungkin kamu menganggapnya bukan satu KSC, soalnya kamu sudah punya tujuan di awal mau seperti apa hidup kamu ke depannya. Karena mungkin ada seseorang yang belum tahu nih ke depannya mau ngapain, tujuan hidupnya mau apa gitu. Oke. Sama masa perkuliahan berpengaruh sih menurutku. Orang yang cuma kupu-kupu kuliah pulang sama orang yang kuliah organisasi, kuliah kerja kan beda outputnya nanti. Yes. Itu sih. Benar. Yang penting set goals. Jadi mungkin benar-benar saran buat teman-teman yang masih ada di jenjang SMA, di jenjang kuliah, sebisa mungkin manfaatkan waktu sebaik mungkin, because time is money, really time is money kan. Iya, benar. Okay, kita itu harus berteman dengan waktu kan. Yes. Ya. Mumpung masih muda lah ya, kita harus produktif. Apalagi di masa seperti ini ya. Benar. We have to productive and adaptive. Benar. Yes. Yoi. Dan jangan lupa sedekah. Sindrom nikah. Aduh. Oke Mbak, ini sebenarnya pertanyaanku udah habis kan. Aku last sebelum aku tutup. Aku pengen tahu planning ini dong Mbak, planning Mbak Pipit ke depannya mau seperti apa, mungkin yang terdekat atau mungkin 5 tahun ke depan. Wah, udah kayak interview kerja nih. Ya mungkin biar jadi referensi teman-teman kalau misalkan masih belum punya planning nih mau ngapain. Bayangan. Kalau aku ini kan masih ada dengan kontrak kan, harus ada pengabdian gitu.
Jadi dalam waktu dekat ini, kan aku udah sempat ngabdi nih, kan aku kontraknya itu 2 tahun untuk mengabdi. Jadi aku udah setengah tahun udah ngabdi, jadi 1,5 tahun ke depan planningnya mau ngabdi sambil kuliah. Dan semoga bisa selesai kuliahnya di tahun ini sih, akhir tahun ini. Mantap, mantap. Setelah kuliah mau ngapain, Mbak? Ya sesuai sama ini sih, mungkin minatku di itu sih, pengajar ya mungkin, bukan di kerja di suatu instansi gitu. Oh, oke. Siap. Mantap, Mbak. Oke, Mbak Pipit, mungkin itu ya obrolan kita masalah KLC. Semoga video ini bisa memberikan jawaban atau referensi atau insight baru buat teman-teman yang mendengarkan, dan semoga planning Mbak Pipit nih ke depannya bisa tercapai dengan lancar prosesnya. Amin. Makasih. Next kita ini Mbak ya, sharingnya offline ya. Kita harus ketemu setelah pandemi ini. Siap. Setelah hiruk pikuk pandemi ini selesai, kita harus ketemu lah, sharing-sharing. Siap. Oke Mbak Pipit, thank you sudah mau datang di channel saya, mampir ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Catatan Rian. Ya. Sorry kalau misalkan mengganggu waktunya di waktu liburan Mbak Pipit. Santai. Oke. Thank you Mbak ya, terima kasih. Selamat malam. Iya. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.